Karena kita tahu ketika kebakaran itu terjadi di gambut, apalagi dalam kondisi seperti sekarang, sangat berat harus diakui itu untuk mengendalikannya. Saya nggak tega Mbak lihat status teman-teman yang di lapangan Magelang ini berhari-hari. Apa statusnya, Prof? Itu lagi bawa ini tengah malam gitu ya. Kalau Prof melihatnya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Kasih Paham. Ini adalah segmen terakhir dalam perbincangan kita kali ini. Saya masih bersama dengan Prof. Bambang Hero Saharjo. Prof. Bambang, jadi di titik hari ini dengan titik sebaran api sebanyak itu dan kemudian begitu susahnya kita melihat petugas di lapangan untuk melakukan pemadaman. Kemudian kalau ditanya soal modifikasi cuaca, jawabannya juga belum ada bibit awannya. Apa yang paling realistis bisa dilakukan oleh pemerintah dalam beberapa hari atau beberapa minggu ke depan agar kemudian bisa mengendalikan api dan asap ini tidak lebih mengganggu lagi dan menyebabkan komplain dari negara-negara tetangga? Yang pertama itu mestinya kebakaran itu dianggap masalah yang serius. Jadi seriusnya itu bukan ketika sedang terjadi eskalasi seperti sekarang. Nah, mestinya kan kejadiannya kan tidak hanya tahun ini bertahun-tahun sebelumnya itu bahkan ada yang paling parah 97, 98 yang 10 sampai 11 juta hektar. Bercermin juga lah gitu kan ya. Jadi artinya apa? Ketika sudah ada warning dan sebagainya, lakukanlah proses antisipasi dengan kegiatan pencegahan itu dan sebagainya. Karena kita tahu ketika kebakaran itu terjadi di gambut, apalagi dalam kondisi seperti sekarang, sangat berat harus diakui itu untuk mengendalikannya. Saya nggak tega Mbak lihat status teman-teman yang di lapangan Magelang ini berhari-hari. Apa statusnya, Prof? Itu lagi bawa ini tengah malam gitu ya. Kalau Prof melihatnya sebenarnya di titik ini efektif tidak sih sebenarnya cara yang dilakukan, atau sebenarnya ini kita sedang membeli waktu sambil menunggu hujan saja sebenarnya? Jadi gini, kalau itu kita biarkan, itu malah lebih parah lagi. Tetapi apa yang kita lakukan? Ya, apa yang dilakukan oleh teman-teman itu bagian dari upaya untuk mereduksi itu. Jadi mereka kita katakanlah sudah berjuang lah seperti itu, dan mestinya mereka itu tidak dibiarkan bermain sendiri. Semua yang merasa warga negara Indonesia sesuai dengan kompetensinya, cobalah bantu itu seperti itu. Misalnya kita monitoring gitu seperti sekarang ada pembelajaran juga untuk publik dan sebagainya, monitoring dan sebagainya, bantuan bantuan kayak sekarang misalnya kan sudah mulai diminta keterangan helikopter tapi khusus pada wilayah-wilayah yang memang bisa digunakan. Nah, bisa memungkinkan juga misalnya bantuan itu dari tempat lain. Saya ingat tahun 2000 berapa itu ada kebakaran besar di Bengkalis, itu ribuan orang dikirim dari Jakarta, tentara dan polisi untuk sama-sama memadamkan. Nah, itu terbukti. Nah, jadi makin banyak yang bisa melakukan sesuatu, maka cerita menunggu waktu untuk hujan itu bisa kita hasilkan dengan sesuatu yang signifikan. Seperti itu. Kalau gitu kan seperti menggantungkan harapan. Iya kan? Nah, sementara harapan itu bisa realisasikan, bisa tidak. Seperti tadi misalnya kan untuk hujan buatan dan sebagainya. Kalau tidak ada, apa kita tunggu? Ya kan harus cari akses yang lain. Mungkin dengan dibor pada kedalaman tentu atau apa itu masih bisa mendapatkan peluang, atau cari cara untuk bisa sampai kita mendapatkan air yang cukup untuk melakukan pemadaman, atau bisa juga menggunakan gel, atau bisa juga menggunakan PUM yang tujuannya pada akhirnya betul-betul memastikan bahwa tidak ada kebakaran lagi. Jadi sekarang sebenarnya kalau bisa kasih masukan kepada pemerintah, baik pusat maupun daerah, semua cara ditempuhkah atau harus seperti itu? Jangan kemudian kadang-kadang gini, tenang aja, tempat saya bebas. Sementara tetangga dia setengah mati, itu satu. Kemudian dua juga ada kami temukan juga, misalnya di korporasi, dia gambut sama-sama gambut, dia naikkan airnya. Jadi sehingga memenuhi syarat kurang dari 40. Nah, begitu airnya naik karena pada musim kering, tetangganya kekeringan. Nah, itu kan harus ada solusinya juga, ada share lah seperti itu, sehingga mereka juga bisa menikmati, di sini juga bisa menikmati. Jangan sampai asap-asap itu nanti akhirnya dia juga nyampe juga ke tempat dia. Sampai dia hanya masalah waktu saja. Jadi yang seperti itu termasuk misalnya kepada masyarakat sekarang kan sudah sulit mendapatkan pendapatan dan sebagainya, harus ini dan itu. Nah, itu
ya kalau bisa sih mohonlah difasilitasi ya, jangan biarkan mereka itu malah lebih parah lagi. Iya. Nah, seperti itu. Jadi semualah kita kerahkan untuk menunjukkan kita memang punya kemampuan untuk itu. Oke. Gitu, Mbak. Oke, terima kasih Prof. Bambang untuk waktunya bersama kami di Kasih Paham. Ya. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan bukan masalah yang baru bagi Indonesia. Kita punya waktu berpuluh tahun untuk belajar. Tahun ini dengan antisipasi El Nino seharusnya kita sudah sangat siap dan bukannya gagap menghadapi kebakaran. Kita tunggu ketegasan pemerintah bukan hanya untuk pemadaman api dan asap, tetapi juga untuk memastikan siapa yang membakar akan menerima hukuman. Sampai jumpa di Kasih Paham berikutnya.